Anggota DPRD Lampung Tengah Daerah Pemilihan 5, Jaring Aspirasi Masyarakat. Dalam reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 hari pertama di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar, reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 tersebut dihadiri 10 anggota DPRD Lampung Tengah, yaitu Luken Velario, Haji Firdaus Ali, Wayan Eka Mahendra, Julius Heri Susanto, Victorius Beni Wibisono, Pertertasio Syaifuddin Rizani, Andi Wijaya, Jauhari Subing dan Rila Setiarini. Adapun perwakilan dari warga masyarakat yang hadir yaitu para RW dan RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah membuat semakin hikmatnya pelaksanaan reses anggota DPRD Lampung Tengah. Rombongan para wakil rakyat itu berharap melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada para wakil rakyat khususnya dari Dapil 5, dan berharap kepada masyarakat yang hadirin bisa menyampaikan keluh kesahnya. Selanjutnya, reses diisi dengan tanya jawab antara masyarakat dengan para anggota dewan. Menyikapi keluhan masyarakat tersebut, anggota DPRD Lampung Tengah Daerah Pemilihan 5 akan berupaya menyelesaikan semua harapan dan aspirasi masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Komisi 1 Luken Velario mengucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan warga masyarakat yang berkenan hadir dalam reses ini. Luken menjelaskan tujuan diselenggarakannya reses ini adalah menampung apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan di tingkat kabupaten. Dalam penyambutannya, Camat Terbanggi Besar Priyadi yang disampaikan Kasih Pemerintahan Bambang mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya reses ini. Ia berharap semoga reses ini akan bermanfaat bagi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada perwakilannya di DPRD Lampung Tengah, terkait masalah pembangunan sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Dengan dipandu Bambang yang mewakil Camat Terbanggi Besar Priyadi, berbagai usulan disampaikan oleh RW, RT, dan tokoh masyarakat. Selengkapnya inilah laporan jurnalis kami dari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah. Pelaksanaan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 hari pertama. Hadirin persilakan kembali. Yang saya hormati Lurah Bandar Jaya Barat, yang saya hormati kepala-kepala lingkungan yang ada di Bandar Jaya Barat, yang saya hormati teman-teman anggota DPRD yang hadir, dan yang saya sayangi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang hadir pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya mewakili ini, dan jelas saya harap bahwa pada acara hari ini acara bisa terlaksana dengan lancar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini bisa mensuarakan apa yang ingin disuarakan pada kami. Mungkin sedikit banyaknya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator dalam acara memandu pembukaan reses tahap kedua ini.
Baiklah, untuk sesi yang pertama kita buka 3 pertanyaan saja, karena kalau terlalu banyak penjelasannya nanti nggak nyambung. Jadi silakan Bapak Ibu dari SD, kali RW atau dari mana khusus silakan yang ingin bertanya, kami buka pertanyaan termin pertama. Silakan. Ya silakan Bapak. Dari Bapak Ali RW 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah Muhammad. Yang saya hormati Bapak Lurah Bandar Jaya Barat, yang saya hormati Bapak-bapak Dewan dari Dapil 5, yang saya hormati Ketua-Ketua RW, Bapak-bapak RT dan sahabat-sahabat saya semua yang saya tidak bisa sebutkan satu. Perkenalkan Pak, nama saya Imanullah Ali, Ketua RW yang alamatnya di sini di Kelurahan Bandar Jaya Barat ini. Jadi yang ingin saya ungkapkan yaitu di sini di Jalan Sawo lingkungan 2 itu kami harapkan di situ agar taluk Pak. Itu ada sekitar 300 meter Jalan Sawo. Kenapa di situ? Karena di situ adalah titik akhir daripada pembuangan air. Jadi menghubungkan daripada RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 itu airnya turunnya di situ. Jadi di situ apabila banjir besar maka di situ warga akan kebanjiran. Dan sebagian daripada RW 3 pembuangannya juga turunnya di situ juga di Jalan Sawo tersebut. Yang kedua, gorong-gorong yang ada di Jalan Sawo itu tidak ada gorong-gorong. Jadi kalau kita bagi 2, kita luruskan, insya Allah untuk mengurangi daripada kebanjiran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kepada Bapak-Bapak Dewan agar bisa daripada aspirasi kami ini bisa terwujud. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Imanullah RW 1. Selanjutnya pertanyaan kedua Bapak ini Haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan yang kami muliakan, Alhamdulillah, Bapak Camat, ini Bapak RW, kawan Bapak RW di Kampung Bandar Barat, Bapak RT, Ibu RT yang diundang oleh serta tokoh masyarakat, tokoh di sini saya sebagai tokoh dari masyarakat. Saya atas nama Samsudin Pak. Ini mengusulkan itu tadi untuk kata Pak RT RW bahwasannya banjir di lingkungan 2 ini tidak besar. Bila mana itu melebihi dari 4 jam pelakukan ini kapal belakang jadra air setinggi hampir 40 cm di belakang jadra sampai ke kapal. Itu pernah saya bagus sebagai ketua lingkungan untuk mengumpulkan sodetan di Jalan Agung ke arah Gang Libas dan membuat drainase sepanjang kurang 100 sampai 120 meter agar supaya untuk hulu daripada kebanjiran ini cepat teratasi. Kalau hujan sebagaimana juga bisa cepat meredah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang di lingkungan 2 ini pada agak ngumpet. Jadi solusinya bisa jadi saya lihat di TikTok itu bagaimana cara membersihkan gorong-gorong itu pakai bambu bekas Pak, ditarik pakai seling, atau pakai mobil itu bisa jebol, jadi itu bisa lancar. Dan ketiga saya masukkan juga di gang meninjau itu tiang listrik belum ada, itu kemarin
tempat saya itu kebakaran kabelnya agar supaya dilakukan mekanisme. Yang terakhir, mungkin usulan kami ini warga ini untuk membuat sertifikat masal agar supaya mereka bisa. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Sambat, silakan Pak Sambat. Silakan Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anggota Dewan yang terhormat, kalau usulan sudah ada di dalam belangko yang sudah disiapkan, tapi ini selaku warga Bandar ya, dan perkenalkan nama saya Jak, RT 08 lingkungan 1 atau RW 1. Kalau beberapa tahun yang lalu Bandar Jaya ini terkenal dengan daerah macet. Diprediksi ketika ada lingkar barat, ada tol, harapannya bebas dari macet. Tapi perubahannya tidak signifikan. Terus yang kedua, Bandar Jaya dan sekitarnya ini adalah wajah ibu kota yang lintas Sumatera hampir 99% lewat sini. Untuk itu bagaimana untuk menciptakan bahwa Bandar Jaya dan sekitarnya ibu kota kabupaten itu indah. Banjir juga belum engkang dari Bandar Jaya, selain macet, banjir, dan beberapa waktu yang lalu pernah ada rencana pelebaran jalan lingkar barat belum tembus, dibantu tol juga belum banyak membantu tentang kemacetan Bandar Jaya ini. Nah, artinya begini, Bapak Anggota Dewan yang bermampu jawab ini kebijakan, pada saat macet, nunggu macet, ada yang dipandang indah kota Bandar Jaya itu, apalagi kalau malam, lampunya sudah dipasang, tapi juga sebagian sudah mati dan agak gelap. Kalau dikatakan gelap tak boleh juga, sudah terkenal dengan Indonesia gelap, lampu Bandar Jaya sudah gelap, tidak terang tapi belum ada. Mungkin itu untuk kita semua, khususnya anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk departemen kedua Pak, terima kasih atas 3 pertanyaan yang telah diajukan. Mohon kepada Bapak Dewan sekalian yang terhormat dan membidangi untuk penjelasan pencerahannya kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak kalian berdua. Pak Edi tadi telah menyampaikan secara singkat. Tadi saya bisa catat di Jalan Sawo ya, ada alur dan gorong-gorong untuk mengirim message. Aku boleh nanya sedikit nggak? Itu memang timpahan dari semua RTN itu air sudah semua situ. Hampir 10 RT, bahkan lingkungan kita ada berapa RT, ada sekitar kalau di Gapong ada 13-14 RT tumpah di situ. Jadi itu kalau hujan emang pasti banjir. Iya, itu benar dan tahu sama gorong-gorong dibantu, jadi ngebagi. Gorong-gorong belum ada di sana? Nggak ada di situ gorong-gorong. Kalau dia diluruskan ngebagi, di sana ada tadi. Sedang dari kantor saya, banyak dewan-dewan di ini yang bisa membantu di sini. Dan saya ada Pak Setio, insya Allah akan kami perjuangkan juga. Dan ini yang kedua tadi dari mana saya ada oh ini pembersih yang PNS ya? Sama program jalan apa? Jalan apa? Oh, rumah saya sendiri malah itu saya tinggal di sini. Ya, oke, nanti ini juga akan kami sampaikan dan akan kami perjuangkan juga. Terus yang ketiga tadi dari Pak RT ya. Oh, Pak RT 08 ya. Ada penanggulangan banjir
pelebaran jalan dan bahasanya ini pemindahan area Bandar Jaya Barat ya. Supaya kalau yang macet-macet lewat mau kita mampir dulu juga mungkin apa ya. Insya Allah ini kami bahas ke depannya. Dan tadi ada pelebaran jalan ya. Mungkin kalau untuk pelebaran jalan ini butuh diskusi yang agak berbeda lagi dengan yang lain karena itu butuh juga pelebarannya dan mungkin itu sedikit banyaknya yang disampaikan Bapak Ibu tadi di sini. Insya Allah akan kami perjuangkan dan akan kami diskusikan lagi dengan penanti. Doakan ini bisa berjalan dengan mulus dan lancar dan bisa kami nyatakan dan bisa kami realisasikan ke depannya. Dari yang lain mungkin masih ada yang lain? Mungkin yang bertanya tadi masih ada tambahan nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Tadi itu Wayan Eka Mahendra, fraksi PDI Perjuangan, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Ibu, Bapak yang hadir pada hari ini pada kesempatan ini di agenda asnes anggota DPRD tahun yang pertama tahap yang kedua. Ada beberapa pertanyaan tadi yang saya sempat catat dari Bapak Ali, Bapak Safudin maupun Bapak Zahri, Bapak Zahri tadi ya, hampir sama keluhannya terkait tentang tanggul, gorong-gorong, drainase, banjir maupun penataan kota Bandar Jaya. Itu titik poin yang saya catat dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu yang penanya. Pada prinsipnya saya sangat yakin bahwa Bandar Jaya ini adalah wajah dari Kabupaten Lampung Tengah. Itu yang pertama. Bentuknya pun kelurahan, berbeda dengan kecamatan dan kampung yang lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Yang pasti pemerintah daerah selalu mengupayakan bagaimana tampak dari kabupaten ini yang terlebih dahulu yang menjadi prioritas untuk dibangun. Banjir memang menjadi permasalahan tidak hanya di Bandar Jaya Barat. Beberapa wilayah yang sempat saya lihat secara langsung memang di tahun ini banyak sekali. Benar yang disampaikan oleh Bapak Safudin bahwa perlu banyak yang namanya normalisasi talur irigasi. Nanti beliau yang membidangi Komisi 3 ada Bapak Udin, Bapak Saifuddin yang nanti bisa mengkoordinir untuk bagaimana setelah kita reses pada hari ini nanti bisa diupayakan bahwa ada alat yang bisa membantu khususnya di Bandar Jaya Barat untuk normalisasi kembali. Minimal kita bisa mengantisipasi dengan cara mengurangi permasalahannya. Banjir lebar kami dalam memberikan usulan. Jadi sudah sesuai lembaran yang kami terima pada waktu datang hadir. Jadi kami tulis di situ aspirasi kami karena di situ ada fisik, ada non fisik. Jadi saya tulis semua. Kemudian yang kami harapkan bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Jadi dari aspirasi masyarakat ini kan memang anggota dewan dari dulu seperti ini kan gitu. Ada dari aspirasi masyarakat. Beberapa usulan dari masyarakat itu yang kami harapkan betul-betul ada realisasi, toh walaupun tidak dalam 1 tahun. Karena saya yakin anggaran di Kabupaten Lampung Tengah kan untuk 5 tahun, kan gitu. Jadi usulan yang masuk itu saya harapkan bisa counter atau tercounter semuanya, walaupun tidak dalam jangka 1 tahun 2 tahun, tapi bisa selesai dalam 5 tahun. Karena kami mengikuti jaringan generasi seperti ini, itu beberapa kali ada anggota dewan yang menggebu-gebu menyampaikan bahwa kami selesaikan dalam jangka dari tahun ini sampai tahun ini hanya 3 tahun. Pada saat itu rampung semua, udah jalan udah bagus semua, semuanya selesai. Tapi kenyataannya sampai yang dijanjikan bahkan sampai selesai sampai pemilu lagi
ternyata tidak terrealisasi. Ini yang saya harapkan. Jadi bukan usulan yang terlalu banyak, tapi betul-betul dorongan dari bapak-bapak sebagai aspirasi kami sampai ke dinas-dinas terkait. Karena saya yakin bapak-bapak hanya sekedar memantau dan mendukung aspirasinya dari masyarakat untuk pemerintah yang ada. Saya rasa itu Pak. Jadi terima kasih karena kami mengikuti aspirasi seperti ini sudah lama Pak. Berkali-kali mengikuti aspirasi ternyata ya seperti itu. Jadi usulan kami mandek, usulan kami tidak terrealisasi sampai waktu yang ditentukan, bahkan sampai pemilu berikutnya. Nah, saya rasa itu Pak. Jadi kemudian mohon maaf Pak, bukan saya berarti merendahkan bapak-bapak, tidak ada sama sekali. Kami hanya berharap usulan kami betul-betul diperhatikan sampai ke betul-betul terrealisasi semua dari apa yang diajukan oleh bapak-bapak semuanya. Saya rasa itu Pak. Jadi sekali lagi kami atas nama RT 10 secara pribadi, tapi juga atas nama PAMO di Bandar Jaya Barat, saya kebetulan berkecimpung di PAMO ini sudah 21 tahun. Jadi 21 tahun. Kemarin saya mengajukan untuk berhenti dari PAMO, ternyata masyarakat masih menginginkan. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi mungkin bapak-bapaknya sudah menyampaikan, tapi saya lihat di belakang ada ibu-ibu juga mungkin yang ingin menyampaikan aspirasi, tapi mungkin yang di belakang banyak yang kita lihat mungkin ya. Mungkin tadi di belakang dari ibu-ibunya ada yang ingin disampaikan Bu? Masuk depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh anggota Dewan DP 5, Insyaallah Allah SWT, serta tokoh masyarakat semua yang hadir. Di sini kami menyampaikan, kami wakil dari RT 04 menyampaikan sedikit aspirasi izin Bapak RT bahwa jalan di depan Masjid Al-Azhar itu jalan yang sangat produktif dilalui oleh orang-orang yang akan ke masjid sehari 5 kali, pulang pergi dilalui oleh pedagang pulang pergi dari pasar ke pasar. Itu sangat aktif jalan di depan itu. Cuman itu jalannya sangat rusak. Walaupun itu gang, tapi sangat produktif untuk dilalui untuk masyarakat di sekitarnya. Kami harap pihak anggota Dewan bisa memfasilitasi, menyambungkan aspirasi kami agar jalan kami tersebut dapat perhatian dan kalau bisa diperbaiki. Depan Masjid Al-Azhar sekali. Kalau panjangnya nggak panjang sekali, kurang lebih 150 sampai 200. Jadi alangkah sayangnya di tempat-tempat lain kami lihat itu sudah ada perbaikan-perbaikan, tempat kami dari dulu belum ada perbaikan. Mohon jadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Dewan bertanya. Jawabnya Bapak tadi. Bapak masih kencing orangnya, masih keluar. Yang mengajukan pertanyaan tadi menyampaikan aspirasinya. Baik, Bapak siapa namanya? Pak Samsudin. Pak Samsudin mungkin Bapak mendengar ya. Ya. Pak Solihin. Pak Solihin, monggo sini Pak. Baik Bapak Ibu, mesti kami kasih sedikit pencerahan. Apa yang disampaikan oleh Bapak ini terkait oknum, bukan lembaga Pak ya, yang menjanjikan A, B, dan C yang dimaksud oleh Bapak Solihin. Ini bukan lembaga DPRD. Lembaga DPRD ini pure sepenuhnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Pak Solihin. Ya, kalau tadi yang Bapak maksud itu adalah oknum. Kalau kami semua insya Allah Pak punya niat yang sama, punya semangat yang sama untuk membantu menyalurkan apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kemudian kalau kita pahami semua, tadi yang Bapak maksud bahwa anggota DPRD hanya mendorong hanya apa aspirasi masyarakat. Saya luruskan di situ. Dalam undang-undang sudah disebutkan pemerintah daerah itu hanya ada 2.
bupati dan DPRD, eksekutif dan legislatif. Artinya Pak, kedudukan bupati dengan DPRD itu sama Pak, di mata hukum. Kedudukan kita yang sama. Bupati sebagai pengguna anggaran, kita DPRD adalah pengesahan anggaran. Pihak eksekutif mengajukan yang namanya RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Pak Bupati eksekutif mengajukan kepada kita, kepada legislatif, untuk duduk bersama membahas semua apa yang menjadi usulan disesuaikan dengan kemampuan daerah kita. Jadi DPRD posisinya sangat vital di situ. Kalau nggak bisa karena APBD oleh DPRD, apa bisa berjalan ke bawah negara? Pemerintah pusat itu pasti akan nggak bakal dikucurkan anggaran itu. Makanya harus bersinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Ya Pak ya, Bapak pasti paham juga. Jadi kita bukan hanya sekedar mendorong, kita bisa ada kebijakan juga di situ terkait anggaran yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Pokoknya Bapak sabar aja, Bapak nggak usah a priori terkait apa yang Bapak sebutkan tadi. Kami mohon itu oknum. Kalau kami lembaga DPRD, yakinlah sudah jelas kami ada semuanya sebagai penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah yang menggunakan peran kami, fungsi kami di lembaga DPRD sebagai yang pertama pengawasan Pak. Kinerja pemerintah itu diawasi oleh kami. Itu pun yang melekat pada kami negara yang memberikan dalam perintah undang-undang. Fungsi DPRD itu ada 3. Yang pertama fungsi legislasi, fungsi perda, legislasi itu terkait aturan. Penggunaan anggaran RAPBD itu harus ada dalam perda. Perda itu diputuskan oleh rapat paripurna. Yang kemudian budgeting, penganggaran. Kita duduk bersama di sini membahas aspirasi, semuanya tentunya berkaitan dengan sarana prasarana infrastruktur dan lain-lain. Untuk melakukan pembangunan kita butuh yang namanya anggaran. Dan nanti apa yang di masyarakat, hal masalah kita majukan ke sana, duduk bareng dengan pemerintah membahas anggaran. Ya Pak ya, ini mesti kita pahami bersama. Bapak nggak khawatir, insya Allah kami semua 10 selaku wakil masyarakat Indonesia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mungkin itu Pak, Bapak yakinlah, percayakan kepada kami, dan kami mohon doa dari seluruh masyarakat, doakan kami, mudah-mudahan kami 10 anggota DPRD dan DPRD selalu diberikan oleh kesehatan, kami selalu akan mungkin itu yang dari kami sebagai kata menutup. Kalaupun ada di antara kami kurang pas penempatan bahasanya, kalau kata-kata kami yang menyinggung perasaan Bapak Ibu dari lubuk hati kami adalah kami mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.